身之地。姓林的，这白水城，开神掌。别这么自信。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang berhasil menangkis beberapa serangan dari pedang di dalam gulungan harimau. Dan saat itu tiba-tiba saja muncul aura spiritual yang berubah menjadi seorang pria misterius. Dan saat itu juga orang tersebut mengeluarkan aura kekuatan dan memasukkannya ke tubuh Lin Yun. Lin Yun pun baru menyadari jika itu semua adalah sebuah seni bela diri misterius. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Yun yang mendatangi toko Wanbao. Di sana ada seseorang yang sedang melakukan transaksi. Dan rupanya pemilik toko sudah sangat menantikan kehadiran Lin Yun. Ternyata Lin Yun datang ke sana ingin menjual bunga api darah miliknya. Pemilik toko pun terlihat sangat antusias dan segera membuat perjanjian bisnis. Lin Yun pun menyepakati jika hasil dari lelang nanti pemilik toko boleh mengambil komisi sekitar 30%. Awalnya pemilik toko tak mau 30%, tapi saat Lin Yun berkata jika dirinya tak jadi menjual bunga api darah, pemilik toko itu pun langsung setuju dengan komisi 30% tersebut. Bahkan Lin Yun berkata jika harga dari bunga api darah sangatlah tinggi. Jika ia mau, dirinya bisa menjual di toko lain saja. Mendengar hal itu, sang pemilik toko pun memberikan diskon khusus untuk Lin Yun sampai 20%. Tapi meskipun begitu, mereka masih bernegosiasi. Dan setelah Lin Yun memberitahu jika dirinya memiliki 9 bunga api darah, pemilik toko itu pun sangat terkejut. Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya Lin Yun mengusulkan untuk membuat sebuah iklan. Lin Yun menjelaskan jika sebaiknya kampanye untuk 10 bunga api darah dihentikan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 之前的4根还我不卖了。万宝阁抽成3成。这么说，不过行情如此，是剩下的血焰谷。我愿让利，的确是因为这一点，我让利到2成。权刀交给林老弟，果然敏锐。血焰说，我最多只能让利1成。看来9根血焰谷的价值比我想象的要高。打广告。 广告是什么人？ Scene berpindah ke Laodong yang sedang dihadang saat ingin masuk ke dalam toko. Tapi untungnya saat itu Lin Yun datang. Kemudian setelah itu mereka berdua segera pergi dari sana. Saat di perjalanan, mereka berdua pun kebingungan karena terlihat beberapa orang yang tengah berlari menuju ke sebuah tempat. Rumor mengatakan jika ada sebuah fenomena yang hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Kemudian mereka bertanya pada seseorang yang tengah lewat. Orang itu pun menjelaskan jika tuan muda yang bernama Liu Yunfei akan bertarung hari ini. Mendengar hal itu, mereka pun segera bergegas untuk pergi ke sana. 孩子脾气，老董。老林，我在这儿，去拍卖会。什么情况？哎呀，快点！林先生，老林，你出，这你们都不知道啊？青云宗的少主，这可是几年遇不到一次的场面啊！那可不，你们这么着急是去做什么啊？和紫焰宗的少主柳云飞约战就在今天。快点，说晚了什么也看不见了。这儿，快走快走！
今天，Benar saja, di tempat tersebut terlihat seorang bernama Liu Yunfei yang akan segera bertarung. Beberapa orang yang menonton hal itu pun sangat antusias karena mereka ingin segera melihat kekuatan kilat yang katanya cukup terkenal. Liu Yunfei pun berkata jika lawannya itu telah terlambat datang, tapi lawannya menjawab jika itu tak masalah, yang penting nanti dirinya pasti akan menang. Saat musuhnya menyombongkan diri, Liu Yunfei pun segera mengeluarkan kekuatan. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Liu Yunfei menggunakan teknik Kai Sanjang untuk melawan musuhnya, sedangkan musuhnya sendiri menggunakan teknik listrik. Lin Yun memperkirakan jika sepertinya Liu Yunfei akan kalah dalam pertarungan, dan benar saja di pertarungan itu Liu Yunfei berhasil dipojokkan oleh musuhnya. Bahkan musuhnya menyombongkan diri jika di pertarungan keempat sekte besar hanya Sujiola yang pantas melawan dirinya, sedangkan Liu Yunfei hanyalah seorang rendahan. Setelah itu musuhnya pun segera pergi dari sana. Kemudian Laodong dan Lin Yun segera mendatangi Liu Yunfei, tapi senior Yunfei berkata jika mereka berdua tak perlu mengkhawatirkan tentang dirinya, karena menurutnya cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Senior Yunfei pun menyuruh mereka untuk pergi, dan ia berkata jika dirinya sangat menantikan penampilan Lin Yun di pertarungan 4 sekte besar. Setelah itu ia pun segera pergi dari sana. 总有一天，我也能这么强。不用担心我，这点伤势还没什么。你的紫云诀修炼到第5重了，四宗大比，我的对手只有苏子瑶。我很期待你大比的表现。10招落败，我说过你不是我的。走吧，该去拍卖场了。Singkat cerita, di tempat pelelangan terlihat di sana beberapa orang yang sedang menggosipkan tentang bunga api darah yang katanya sudah terkumpul hingga 1 set. Mereka pun bertanya-tanya siapakah orang yang telah melelang bunga api darah tersebut. Lin Yun pun menjelaskan kepada Laodong jika iklan dan promosi itu rupanya berhasil. Bahkan Laodong sampai menanyakan tentang kartu VIP. Setelah itu datang seorang pelayan yang memberitahu jika kamar mewah milik Lin Yun telah dipersiapkan khusus untuk dirinya. Tapi saat pelayan itu hendak pergi, Lin Yun menghentikannya. Ia lantas bertanya apakah tempat itu masih menerima penitipan barang. Tapi pelayan itu menjelaskan jika pelelangan pada umumnya tidak menerima kiriman sementara. Namun ada pengecualian untuk Lin Yun karena dirinya saat ini adalah tamu VIP di pelelangan tersebut. Lin Yun pun segera mengeluarkan barang yang ingin dititipkannya, dan ternyata barang itu adalah tanduk kepala banteng emas. Melihat hal itu, sang pelayan pun sangat terkejut. Bahkan Laodong saja tak percaya jika Lin Yun memiliki benda seperti itu. Pelayan itu menjelaskan jika tanduk banteng emas itu jauh lebih besar dan kuat dari biasanya. Lin Yun pun berkesimpulan jika sepertinya harga barang itu akan mahal. Dan setelah laku terjual, sang pelayan harus segera memberikan uangnya kepada Lin Yun. Laodong yang melihat hal itu pun sangat iri, dan ia mengingatkan Lin Yun jika lain kali saat Lin Yun mengerjakan misi, maka harus mengajak dirinya. Bahkan Laodong sendiri saat ini sangat kebingungan melihat prestasi Lin Yun. 还真是蛮牛首领的牛角，一盘牛角。你又是从哪里弄？度和锐度也明显比正常黄金蛮牛首领的牛角。我真是看不懂你了，听上去值些钱，那你帮我去竞拍吧，运气。拍卖会开始了，这件拍品起拍价
下次做任务可得带上我。 Kemudian setelah itu pelelangan pun segera dimulai. Sebuah barang yang pertama kali dilelang oleh seorang wanita dengan harga awal bernilai 500 koin. Dan ia pun langsung menyuruh penonton untuk segera menawar barang tersebut. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita diperlihatkan sang perempuan yang melelangkan tanduk kepala banteng emas milik Lin Yun. Terlihat juga seorang senior tingkat tinggi yang sepertinya marah terhadap seseorang karena telah mengirimkan sebuah barang misterius. Kemudian terlihat juga sebuah pedang legendaris yang sudah berumur sekitar 300 tahun. Saat itu juga Laodong pun berkata, siapakah orang yang akan memberi barang jelek seperti itu? Tapi tiba-tiba Lin Yun mengangkat tangan untuk membeli barang tersebut. Shin juga memperlihatkan dua orang anak buah dari seorang senior yang sedang memberikan informasi tentang sebuah rumah lelang. Setelah itu, perempuan tersebut pun sampai di sebuah final lelang, yang mana barang terakhir yang dilelang ternyata adalah 10 bunga api darah. Setelah itu, terlihat seseorang yang tengah mencari keberadaan Lin Yun, di mana ia berkata jika kota Whitewater adalah tempat untuk memakamkan mayat Lin Yun. Dan saat itu juga terlihat pertarungan Lin Yun yang semakin bertambah dahsyat. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.